Pasti banyak ya, di antara kita yang udah gak asing lagi soal cemburu. Iya, perasaan gak enak, perasaan gak nyaman, perasaan gak suka ketika ngelihat seseorang yang kita sayangi, seseorang yang kita kagumi, seseorang yang kita cintai lagi deket sama yang lain. Atau mungkin cuma sekedar memberikan komunikasi-komunikasi secara profesional, tapi ya pokoknya kita gak suka aja gitu liatnya. Ada yang pernah ngerasain juga gak sih? Buat kamu yang pernah nih ngerasa cemburu sama pasangan kamu atau sama seseorang yang emang kamu suka, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. By the way, aku tiba-tiba pengen ngebahas ini karena aku jujur agak ngerasa miris banget sama pasangan-pasangan yang menganggap pasangan mereka tuh lebay karena rasa cemburu yang dimiliki oleh orang tersebut. Bahkan beberapa dari mereka bahkan gak suka gitu kalau pasangannya cemburu. Hey, dengerin aku ya. Seseorang kalau udah sayang, seseorang kalau udah cinta, dia pasti punya rasa cemburu sekecil apapun itu. Karena dia pengen menjaga kamu agar kamu tidak condong kepada yang lainnya. Kalaupun misalkan ada nih pasangan kamu yang sempet ngomong mungkin kayak, enggak, aku gak cemburu sama sekali. Tapi dia posesif, dia ngelarang kamu begini, kamu begitu. Itu tandanya tetap sayang. Berbeda sama halnya orang yang udah kebanyakan ngomong, aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi gak ada rasa cemburunya sama sekali, itu yang perlu dipertanyakan. Ya cuma kita balik lagi ya, bahwa setiap orang dalam mengekspresikan rasa cemburu itu berbeda-beda. Ada yang cemburu sewajarnya aja, ada yang cemburunya sampai ngeinterogasi pasangannya, ada yang sampai overthinkingnya luar biasa, nggak bisa tidur, ada juga yang sampai super duper posesifin kamu, ngelarang kamu begini, ngelarang kamu begitu, minta akses semua media sosial kamu. Banyak banget cara yang bisa diekspresikan untuk menunjukkan rasa cemburu. Bahkan banyak juga di antara mereka yang sampai silent treatment, ngediemin pasangannya hanya karena cemburu. Dan fun fact-nya nih ya, rasa cemburu ini akan jauh lebih besar menyerang perempuan daripada laki-laki. Karena ada satu hal yang harus kalian tahu. Perempuan selalu mengedepankan perasaannya dibandingkan dengan logikanya. Makanya kenapa dia dikit-dikit gampang baper, dikit-dikit gampang cemburuan, dikit-dikit gampang emosi. Berbeda halnya dengan laki-laki yang mengutamakan logika, yang berpikir tentang segala jenis permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya, beda gak tahu sih kalau cowoknya itu problematik gimana. Cuma yang jelas begitu. Perempuan akan condong kepada perasaannya dibandingkan dengan laki-laki yang condong kepada logikanya. Makanya gini, ketika kamu mendapati pasangan kamu sedang memiliki sikap seperti rasa cemburu yang luar biasa, gak perlu kalian anggap lebay. Karena itu adalah bentuk ekspresi dia mengungkapkan bahwa ini loh, aku tuh sayang sama kamu. Tapi banyak juga kok laki-laki yang juga punya rasa cemburu yang luar biasa. Dan hal itu tuh gak ada lebay-lebaynya sama sekali. Semuanya itu wajar banget kalau kalian udah saling menyayangi satu sama lain. Tinggal di sini adalah gimana caranya supaya rasa-rasa cemburu itu tuh bisa diminimalisir. Sebagai pasangan yang baik, pasti harusnya kalian berdiskusi terlebih dahulu soal apa yang disuka dan apa yang gak disuka. Jadi kedepannya ketika menjalankan aktivitas, menjalankan sebuah komitmen, menjalani rumah tangga, kalian udah paham nih,
Oh, pasangan kalian gak suka kalau kalian ngobrol lama-lama sama lawan jenis. Oh, pasangan kalian gak suka kalau kalian ngechat walaupun itu sedikit ke lawan jenis, dan lain sebagainya. Dan sebagai pasangan yang baik, dia akan selalu memberikan kabar, sekecil apapun kabar itu. Dan kalian juga harus paham bahwa ketika pasangan kalian kabarin, itu tuh akan menjadi hal yang sangat berharga buat dia. Karena dia merasa dihargai keberadaannya, dia merasa kamu benar-benar tulus mencintai dia dengan memberikan kabar sekecil apapun soal, aku hari ini lagi ada ini ya di sini. Aku hari ini lagi pergi ya ke sini sama ini. Aku begini, aku begitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk meminimalisir rasa cemburu tersebut. Terus, gimana kalau misalkan kita nih yang ada di posisi cemburunya luar biasa, yang kita juga udah menyampaikan kepada pasangan kita, tapi dia kayak nggak mau ngerti dan nggak mau memahami itu sama sekali. Caranya cuma satu. Kita harus tanamkan mindset ke dalam diri kita bahwa dia bukan sepenuhnya milik kita. Dia tuh milik Tuhan ya. Dia milik Allah. Yang dimana Allah tuh gampang banget membolak-balikkan hatinya. Baik itu kapanpun dan dimanapun. Dan ya, balik lagi, kita emang harus punya rasa percaya itu. Ya walaupun memang rasanya tetap gelisah, rasanya tetap gak enak, rasanya tetap pengen ngomel-ngomel gitu kalau lagi cemburu. Tapi kita harus tanamkan itu. Kita ingat-ingat lagi bahwa, oh iya, kita gak sepenuhnya memiliki dia. Oh iya, suatu hari mungkin dia bisa berubah. Oh iya, begini dan begitu. Makanya kita cuma bisa berdoa kayak, ya Allah, jagalah hatinya. Jangan sampai hatinya berpaling kepada yang lain. Ya Allah, jagalah dia dimanapun dia berada. Lindungilah dia, perasaannya, hatinya, dari siapapun yang menggodanya selain pasangan sahnya yaitu aku. Misalkan gitu. Jadi, berdoa banyak-banyak aja deh. Kalau emang pasangan kalian gak selalu bisa memahami diri kalian. Karena Allah yang punya hatinya itu yang mampu membolak-balikan suasana hatinya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau kalian cemburu, gak apa-apa. Itu hal yang wajar. Gak ada yang lebay kok. Sama sekali gak ada yang lebay. Dan buat kalian yang pasangannya cemburuan, kalian harus pahami bahwa itu hal yang oke-oke aja. Makanya kalian harus bisa meminimalisir rasa cemburu itu dengan melakukan hal-hal yang tadi udah dibilang. Suka ngabarin, dan jangan bikin kelakuan yang aneh-aneh yang pasangan kalian gak suka. Oke? Mungkin segitu dulu aja ya obrolan kita kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku harap semoga ada ya pelajaran yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat mampir ke podcast yang lainnya, karena kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.